Pemirsa, banyak pengamat memprediksi tingginya potensi kecurangan di pemilu 2024. Salah satunya adalah proses rekapitulasi suara. Rekapitulasi suara sangat rawan untuk dimanipulasi. Penyebabnya tidak lain adalah peraturan KPU terkait penghitungan suara yang memberikan celah kecurangan karena aturan penghitungan yang bias. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam pada hari ini, membuka celah manipulasi suara. Bersama saya, Iqbal Himawan. Membuka celah manipulasi suara. Rekapitulasi suara selama ini menjadi salah satu titik kecurangan dalam proses pemilihan umum. Gugatan sengketa hasil pemilu selalu diwarnai oleh kasus manipulasi hasil penghitungan suara, mulai dari modus pencurian suara, jual beli suara, hingga manipulasi dokumen. Pasalnya, proses rekapitulasi suara yang panjang dan masih manual membuat ruang transaksional kerap terjadi. Selama ini, manipulasi dan perubahan hasil suara banyak terjadi saat pergerakan suara dari TPS menuju lokasi rekapitulasi di kecamatan. Pemilu kali ini, potensi karut-marut penghitungan suara dalam pemilihan umum 2024 bakal semakin terbuka lebar setelah munculnya kata dapat dalam bilet terkait tata urutan penghitungan suara. Tambahan kata dapat itu menjadikan urutan penghitungan bisa dimulai dari Pilpres, bisa juga tidak. Padahal pada urutan pemilu sebelumnya kata dapat tidak ada. Munculnya kata dapat dalam peraturan KPU nomor 25 tahun 2023 tentang pemungutan suara itu menjadikan urutan penghitungan surat suara bersifat tidak imperatif. Petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara bisa saja tidak memulai penghitungan suara dimulai dengan Pilpres. Dalam pasal 52 ayat 2 PKPU nomor 25/2023 dinyatakan bahwa penghitungan suara dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari surat suara A. Presiden dan Wakil Presiden, B. DPR, C. DPD, D. DPRD Provinsi, dan E. DPRD Kabupaten Kota. Untuk mengantisipasi tidak seragamnya urutan penghitungan suara itu, perlu adanya tata cara, prosedur, dan mekanisme kerja yang terstandar dan terukur dari KPU untuk mengatur tugas urutan penghitungan surat suara. Bahkan, kalaupun ada pengecualian surat suara dihitung tidak berurut dari pemilu presiden dan wakil presiden, juga harus diatur dengan jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Dengan adanya norma yang jelas, ruang potensi kecurangan dapat ditutup. Pasalnya, tanpa aturan yang rigid, akan membuat progres penghitungan di setiap daerah tidak akan seragam dan selaras. Belum lagi potensi terjadinya rekayasa atau pengondisian yang bersifat transaksional karena kepentingan pragmatis tertentu yang ingin hasil suara pemilihan tertentu dihitung lebih dulu. Selain itu, kalau sampai tidak dimulai dari surat suara Pilpres, maka surat suara itu bisa bermalam dan menunggu keesokan hari, yang juga akan membuat potensi manipulasi dalam proses rekapitulasi. Apalagi penghitungan surat suara diurutkan dari pemilu presiden dan wakil presiden karena dinantikan oleh banyak masyarakat, termasuk lembaga survei yang menghitung proses quick count. KPU mesti merespons kekhawatiran ini dengan segera mengeluarkan panduan yang rigid tentang penghitungan surat suara. Di tengah sorotan terhadap kredibilitas penyelenggaraan pesta demokrasi yang diselimuti berbagai isu ketidaknetralan dan kecurangan, lubang-lubang potensi kecurangan mesti diantisipasi agar tidak memunculkan gejolak di publik. Untuk itulah, publik perlu untuk mengawasi jalannya rekapitulasi. Laporkan jika terjadi upaya-upaya memanipulasi pilihan rakyat. Dan bagi peserta pemilu, baik itu tim pemenangan Capres-Cawapres serta partai politik bersama para calon legislatifnya, perlu memperkuat saksi.
Membuka celah manipulasi suara itulah yang menjadi topik dalam editorial malam kali ini, dan sudah bersama kami Mas Arief Sudiotomo. Mas Arief, untuk membahas lebih lanjut kita awali dengan kata dapat ya yang muncul dalam tata cara belit penghitungan suara. Mengapa satu kata ini begitu penting Mas, dan kaitannya dengan membuka celah dalam manipulasi suara sendiri? Sangat penting, Iqbal. Pada saat kita menghadapi pemilu di tahun 2019 lalu, penghitungan suara dilakukan begitu TPS tutup, para KPPS itu melakukannya secara urut. Dari Presiden, Pileg, DPR RI, DPRD, lalu DPD, dan seterusnya. Dan itu merupakan salah satu urutan yang memang dicantumkan untuk segera bisa dilakukan oleh setiap petugas KPPS. Dan dengan urutan tersebut diharapkan prioritas-prioritas kita dalam hal pelaksanaan tabulasi itu bisa dilakukan berdasarkan yang terpenting dulu, yakni Presiden. Dan itu membuat banyak pihak percaya bahwa waktu suara Presiden selesai ditabulasi dan selesai dihitung, itu merupakan cara yang sangat aman untuk proses pengamanan data dari proses tabulasi hingga nanti dibawa ke kecamatan, terus dibawa ke tingkat kabupaten atau kota, dibawa ke tingkat nasional pada akhirnya. Dan sekarang ini merupakan sebuah hal yang pada akhirnya menjadi PR buat KPU. Karena ada kecenderungan nanti petugas KPPS akan menghitung suara yang termudah dulu. Dan itu belum tentu suara pemilihan presiden. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus ditegaskan oleh KPU agar situasi ini tidak menimbulkan berbagai macam celah kecurangan. Karena yang namanya kecurangan itu bisa terjadi di mana-mana, terjadi di berbagai macam proses, pilpres atau pileg, dan bisa dilakukan di tahapan mana saja. Tetapi apabila kita memang sudah punya sebuah tradisi atau sebuah kebiasaan yang diundangkan, bahkan dijaga oleh undang-undang untuk memulai dengan pilpres, itu kita paling tidak bisa mensecure data pilpres terlebih dahulu. Dan itu yang merupakan salah satu tantangan kita sekarang di KPPS. Kita punya ratusan ribu KPPS atau TPS yang pada akhirnya harus kita amankan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, khususnya mensecure data atau tabulasi proses pilpres. Ini kan terkait dengan proses rekapitulasi sendiri, itu kan panjang dan manual ya. Betul. Mas Arief, oleh karena itu sebagai pembanding komparasi ada juga proses quick count misalnya, juga yang Metro TV yang selalu mengadakan begitu. Nah, menghadapi proses rekap yang panjang dan manual itulah makanya di-push untuk supaya dibikinlah aturan yang rigid. Apakah ini juga untuk menghindari adanya multitafsir dari peraturan yang dikeluarkan tersebut? Oh iya, betul. Kalau sekarang dengan peraturan bahwa dapat dihitung, itu merupakan salah satu hal yang diserahkan kepada KPPS untuk mana dulu yang mereka mau hitung. Pilpres kah, pileg kah, atau DPD kah? Itu yang merupakan salah satu hal yang kita serahkan kepada mereka. Kalau sekarang publik nanti akan menghadapkan hasil hitung cepat, sudah pasti tidak akan bisa mendapatkan data dari orang-orang ini, karena tabulasi KPU kan biasanya sangat-sangat lama ya. Dan itu yang pada akhirnya kita harus jaga prosesnya, karena data itu atau hasil tabulasi itu berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Dan biasanya proses perjalanan hasil ini merupakan proses yang amat sangat berbahaya apabila tidak dikawal. Jadi sekarang kita dengan situasi seperti ini, ada kata dapat ini, kita harus memang sama-sama memahami bahwa kecurangan itu akan terjadi di mana-mana, dilakukan oleh siapapun, di tahapan apapun. Jadi salah satu hal yang harus dilakukan oleh publik adalah melakukan pengawasan yang secara partisipatif dengan ekstra ketat. Agar hal-hal yang pada dasarnya menjadi upaya bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau memang yang sudah punya rencana curang dari awal itu bisa menjadi bagian dari kontrol publik yang selama ini punya kanal-kanal lewat media atau lewat sosial media yang pada dasarnya bisa menjadi bagian dari tempat mereka mencurahkan aspirasi mereka. Oke, karena sengketa itu biasanya tadi sudah dihimpun oleh media Indonesia, biasanya timbul dari manipulasi penghitungan suara, ada pencurian suara, jual beli suara, kemudian manipulasi dari dokumen. Nah, tadi Mas Arief menyatakan soal perlunya pengawalan ya, perlunya dikawal, masyarakat juga tentu partisipasi publik kali ini itu tidak kalah penting untuk turut mengawal, termasuk
saksi-saksi ya, Mas Arief Betul. ya. Nanti di Betul. TPS-TPS itu juga perannya juga penting sekali. Nanti kita akan bahas, Mas Arief. Ya. Nanti kita juga akan memperlihatkan kutipan dari ahli soal ini pentingnya partisipasi publik dalam pemilu yang akan berlangsung pada Pilpres kali ini. Kami akan kembali sesaat lagi, tetaplah di Editorial Malam. Ya, Anda kembali di Editorial Malam. Pemirsa, kami hadirkan ini adalah kutipan dari pernyataan Hadar Nafis Gumai, Direktur Eksekutif NetGrid, yang menyatakan bahwa pemilu tahun ini rasa-rasanya potensi pelanggaran besar sehingga partisipasi publik sangat penting. Bukan hanya memilih, tetapi juga mengawal suara yang telah diberikan. Jadi Pak Hadar Nafis Gumai sendiri kan memang selalu dulu mengalami sendiri begitu proses dari tahun ke tahun memilih, tapi juga mengawal suara yang telah diberikan. Adanya dokumentasi rekap di TPS memberikan warning atau peringatan ya kepada penyelenggara dan siapapun untuk tidak curang. Dokumentasi rekap, Mas, ini juga disebutkan oleh capres-capres dalam debat soal mengawal. Kalau ada sesuatu langsung dipotret, dikirim, mengapa itu penting dalam Pilpres kali ini? Sangat penting karena pada dasarnya sebuah TPS yang sudah selesai melakukan proses tabulasi itu seharusnya datanya bisa dipegang. Hasil dia menang atau kalah di situ, atau berapa jumlah suara yang didapati dari TPS tersebut itu harus bisa dipegang. Karena itu yang pada akhirnya harus kita jaga integritasnya dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten, atau kota sampai ke provinsi atau ke Jakarta. Itu harus sama. Dan disitulah pada dasarnya kita memiliki tantangan agar proses tersebut bisa dikawal oleh sebanyak mungkin orang. Dan ini yang harus kita gemakan kepada seluruh publik. Bukan saja pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya para politisi atau tim suksesnya, tapi juga kita sebagai pihak yang pada akhirnya merasa suara kita, apakah itu kalah atau menang, kita harus kawal. Jadi bukan hanya saksi ya, Mas ya? Betul, bukan semua. Kalau misalnya sekarang Iqbal mau berpartisipasi di TPS-nya, TPS saya presiden saya atau capres saya menang atau kalah, stick sama situasi tersebut, dan itu merupakan salah satu partisipasi yang paling bisa kita kontribusikan untuk menjaga integritas pemilu. Karena apa, Iqbal? Salah satu hal yang kita perlukan untuk pemilu ini di 2024 ini adalah pemilu yang menghasilkan sebuah legitimasi publik yang baik. Kenapa kita repot-repot bilang bahwa pemilu itu harus jujur, adil, berintegritas, bebas rahasia, bahkan ditambah lagi dengan slogan-slogan harus bersukacita, bergembira, riang gembira, dan itu kan tujuannya agar kita bisa mendapati sebuah hasil pemilu yang terlegitimasi. Dan setelah itu kita tetap harus bekerja lagi kok, kita harus menyambung hidup lagi kok, sambil kita menyaksikan bagaimana para politisi tersebut mewujudkan janji-janji yang sudah dia lontarkan. Apakah sekedar menjadi janji-janji atau sekedar tetap menjadi janji setelah dia selesai menjalankan tenornya ya. Dan itu merupakan salah satu hal yang kita harus lakukan. Sehingga partisipasi publik untuk menjaga suara di tiap TPS merupakan hal yang amat sangat penting. Tadi Pak Hadar Nafis Gumai sampai berbicara, Mas, potensi kecurangan sangat mungkin terjadi. Nah, bagaimana jika masyarakat pada saat proses pemilihan atau mereka menggunakan hak suara mereka melihat sesuatu yang janggal tapi kemudian ada intimidasi? Kita harus lawan. Suara kita yakin, kita harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa kekuatan rakyat adalah kekuatan yang sangat besar. Tidak ada yang bisa melawan itu. Mungkin bisa dilawan dengan berbagai macam upaya, kekerasan atau intimidasi, tapi tidak akan selama-lamanya. Jadi apalagi di era digital ini ya, kita bisa memiliki berbagai macam kanal untuk mengekspresikan kegundahan kita dan berbagai macam hal. Jadi apabila ada hal-hal yang pada intinya merupakan sebuah kecurangan yang secara gamblang terjadi di depan mata kita, adukan. Kita punya Bawaslu. Adukan kepada publik, kita punya kanal-kanal sosial media yang bisa kita gunakan. Pastikan data kita valid
pastikan tidak ada niat buruk sedikit pun untuk melakukan penfitnahan kepada orang atau melakukan pencemaran nama baik terhadap siapapun, institusi ataupun orang, itu pada akhirnya harusnya bisa menjadi bagian dari proses pengawalan terhadap pemilu yang berintegritas dan bermartabat. Itu baru namanya riang gembira dalam pesta demokrasi ya Mas ya, Betul. bukan karena terintimidasi oleh pihak manapun dan oleh karena itu relevan tadi dengan kata munculnya kata dapat itu yang bisa menguntungkan pihak-pihak yang kemungkinan akan melakukan kecurangan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya Mas Arief, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Editorial Malam. Ya, Anda kembali di Editorial Malam. Pemirsa, kami hadirkan ini adalah polling yang kami adakan baik di platform X maupun di Instagram Mas Arief. Pertanyaannya adalah apakah proses rekapitulasi suara pemilu hingga saat ini masih rawan kecurangan? Ini yang dari X. 93%. 93%, banyak sekali yang tidak, hanya 7%. Dan ini lebih mengejutkan lagi, ini yang dari Instagram. Ada 99% Mas Arief, hampir mutlak Yang masih khawatir. yang masih khawatir adanya kecurangan, sementara yang tidak hanya 1%. Bagaimana membaca data ini? Ini seolah-olah relevan dengan pernyataan Pak Hadar, potensi kecurangan masih besar terjadi. Bagaimana melihat ini, kan artinya ada pesimisme publik Mas terhadap proses pemilu kali ini. Ya, tapi kita sebagai orang yang harus optimis, kita harus balik situasinya. Di sini kita harus menjadikan pemerintah, kita harus menjadikan pemilu, dan seluruh stakeholdernya untuk menjadikan agar pemilu kita adalah pemilu yang berintegritas, yang bermartabat, dan akhirnya menghasilkan legitimasi yang bagus. Jadi ini merupakan sebuah warning ya, bahwa situasi di publik adalah seperti ini, bahwa mereka tahu, mereka yakin, atau mereka khawatir kecurangan itu akan terjadi, sehingga ada yang di X bilang 93%, Instagram bahkan 99%. Ini harus dibalik oleh para penyelenggara pemilu atau pihak yang berkuasa saat ini untuk menyatakan bahwa semua hal yang pada akhirnya menghasilkan kecurangan atau melibatkan kecurangan itu merupakan hal-hal yang pada akhirnya bisa dibuktikan itu tidak terjadi. Termasuk meminimalisir celah ya Mas ya. Betul. Antara lain dengan aturan-aturan yang rigid. Di pasal 25 PKPU tahun 2023 ini. Oke. Terus kemudian juga ini juga kalau melihat data itu kan artinya ini bukannya membuat pesimis tapi justru memotivasi publik untuk menggunakan hak pilih mereka begitu ya. Dan upaya mereka untuk segera juga melakukan fungsi mereka sebagai daya kontrol atau pressure group yang memiliki dampak pada proses pelaksanaan pemilu kita. Kenapa legitimasi dari publik sangat penting Mas dalam proses pemilu? Sangat penting karena setelah pemilu kita tetap harus bekerja, Iqbal. Kita harus tetap melanjutkan hidup. Seluruh pihak harus tetap berjuang untuk membuat negara ini menjadi negara yang lebih baik, dan itu tidak akan pernah bisa dilakukan dengan baik apabila kita terbelah, kita terpecah, kita tidak memberikan mandat seutuhnya kepada para pemimpin-pemimpin kita untuk menjadikan tugas mereka dan membawa negara kita kepada cita-cita konstitusi kita. Dan cita-cita kemerdekaan mereka adalah suatu hal yang mereka harus emban juga gitu ya. Dan itu tidak akan pernah bisa terjadi apabila kita tidak memberikan legitimasi yang baik pada hasil pemilu. Dan itu merupakan salah satu hal yang harus kita jamin dari prosesnya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang ingin berpartisipasi untuk menjaga suara mereka melalui sosial media atau bahkan mengadukan berbagai macam hal kecurangan kepada Bawaslu, saya pikir itu merupakan bagian dari proses untuk menghadirkan sebuah pemilu yang punya legitimasi. Oke, baik. Nanti itu yang harus dicamkan oleh publik pada saat mereka akan menggunakan hak pilih mereka. Karena ya memang tidak bisa dinafikan, Mas, banyak sekali peristiwa-peristiwa belakangan yang mungkin bisa membuat publik optimis, tapi bukan seperti itu ya. Itu justru bisa membuat publik termotivasi untuk ikut mengambil bagian dan berkontribusi memastikan pemilu ini berjalan jurdil, diawali dengan aturan yang rigid dari penyelenggara pemilu. Mas Arief, terima kasih. Terima kasih, Iqbal. Sudah bergabung di editorial malam kali ini, dan pemirsa terima kasih sudah menyaksikan editorial malam mewakili seluruh kerabat kerja bertugas. Saya Iqbal Himawan. Terima kasih. Sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.